Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pertama tentang nikmat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kadza min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang diutus dengannya, agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis kelima yaitu tentang syirik khafi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala akhbirkum bima huwa akhwafu alaikum minal masihi indi?" Qala qulna. Qala asyarku al-khafi an yaquma rajulun ya'malu limakan rajul. Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu kami bersedia. Beliau bersabda, yaitu syirik khafi. Seseorang berdiri salat, ia melakukannya karena ingin dilihat oleh orang lain. Hadis keenam yaitu tentang amalan kekufuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Isnatani finnas huma bihim kufrun at'in fin nasbi wan niyaha 'alal mayyit." Dari dua hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur, yaitu mencela nasab dan nihaya, meratapi jenazah yang telah meninggal. Hadis ketujuh yaitu tentang nifak amali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul munafik thalathun, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tu'mina khana." Tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia mengkhianati. Hadis ke-8 yaitu hadis tentang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang lurus, mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis ke-9 adalah hadis tentang haramnya mencela sahabat radhiyallahu anhum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka mereka tidak akan menyamai infak mereka satu mud dan tidak pula setengahnya. Hadis ke-10 yaitu tentang mencintai ahlul bait. Dari Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Azkurukumullahu fi ahli baiti, azkurukumullahu fi ahli baiti, azkurukumullahu fi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli baitku. Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli baitku.
dan aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli baitku. Selanjutnya hadis yang ke-11 yaitu tentang taat kepada pemimpin. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, Isma'u ati' fi usyrik wa yusrik wa man syatik wa makrahik wa atrati alaik wa in akalu malak wa darabu zuhrak illa an yakuna ma'siyat. Dengarkan dan taatilah pemimpin kalian dan dalam keadaan sulit maupun mudah atau mudah, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan suka ataupun terpaksa, meskipun engkau diperlakukan dengan tidak baik, dan meskipun hartamu dirampas dan punggungmu dipukul, kecuali dalam perkara kemaksiatan. Hadis ke-12 yaitu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, ya ya'na 'ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa a'rati 'alaina wa an la nunazi'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha 'indakum minallahi fihi burhan. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin, baik dalam perkara yang kami senangi atau yang kami benci, dalam keadaan suka, kesusahan maupun dalam keadaan kemudahan, dan juga ketika pemerintahan bersikap mementingkan diri mereka sendiri, dan kami tidak diperbolehkan untuk mencabut urusan pemerintahan dari orang yang mencabatnya, kecuali jika kalian melihat adanya kekafiran dan yang nyata, maka ketika itu kalian memiliki keterangan yang nyata di hadapan Allah. Hadis ke-13 yaitu tentang cabang-cabang dari keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan dan mata dan malu termasuk bagian dari cabang keimanan. Hadis ke-14 yaitu tentang keutamaan arasy dan kursi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mas samawatu sab'u fil kursi illa kahallaqati bi ardi falatin wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi kecuali seperti gelang yang berada di tengah-tengah Sahara, padang pasir, dan keutamaan luasnya arasy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan luasnya Sahara tersebut atas gelang. Hadis ke-15 yaitu tentang malaikat memiliki sayap. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrilu lahu 600 janah, bahwa Muhammad SAW melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, ia memiliki 600 sayap. Hadis ke-16 yaitu tentang malaikat pemikul arasy. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, adzinu li an ahaddatsa
an malaki min malaikatillahi min hamalatil arsh innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'ami'ati am. Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang malaikat dari malaikat Allah yang memikul arash, bahwa sesungguhnya jarak antara cuping telinganya hingga pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis ke-17 yaitu tentang keutamaan kalamullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi'ashri amsalha la aqulu alif lamin harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka bagiannya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ke-18 yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibuh. Tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Hadis ke-19 yaitu tentang kitabatul azaliyah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawat wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.